Assalamualaikum. Jadi kita diskusi tentang kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis penelitian. Hampir semua proposal pasti ada ketiga komponen ini, tapi nanti ada yang nggak ada ya. Jadi nanti ada penelitian-penelitian yang itu sebenarnya juga tidak membutuhkan kerangka konsep dan juga hipotesis penelitian. Karena tergantung dari tipe atau jenis penelitiannya atau desain penelitiannya juga. Jadi ketika kita mulai suatu penelitian, itu kita pasti punya kerangka pemikiran bagaimana atau apa yang akan kita lakukan pada penelitian tersebut, apa yang akan diteliti, kemudian tujuan penelitiannya apa, dan ini biasanya kita acuannya adalah dari teori yang sudah kita baca ya. Jadi kita biasanya dari baca buku, baca hasil-hasil penelitian yang terdahulu, akhirnya kita akan bisa mengambil gap. Jadi penelitian itu biasanya berangkat dari gap atau kesenjangan yang kita dapatkan, baik itu dari teori yang sudah kita baca maupun dengan real kenyataan yang kita hadapi. Jadi konsep yang kita dapatkan itu, yang utama biasanya dasarnya adalah referensi. Referensi yang kita baca, kemudian literatur yang sudah kita cari, kemudian kita baca, kita sarikan, atau mungkin juga hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Jadi studi-studi pendahuluan yang bisa kita lakukan sendiri maupun juga dilakukan oleh peneliti lain sebelum kita melakukan penelitian. Ini adalah tahap-tahap yang dilakukan ketika kita ingin melakukan penelitian. Yang pertama tentu harus observasi. Observasi ini dari banyak hal ya, mungkin dari gap, dari keadaan sehari-hari yang kita dapatkan, atau mungkin dari hal-hal lain. Dari situ kita akan mendapatkan permasalahan. Permasalahan apa yang bisa kita angkat menjadi suatu penelitian atau judul penelitian. Kalau kita sudah memikirkan permasalahan tersebut atau sudah mendapatkan permasalahan tersebut, kita biasanya akan berpikir ini kira-kira apa ya teori yang mendasari untuk penelitian ini. Karena kalau kita sudah tahu di situ, ini adalah acuan kita juga untuk mencari sumber-sumber referensi yang akan kita cari selanjutnya. Jadi biasanya kita hubungkan dengan judul penelitian kita atau tujuan penelitian kita. Kemudian kalau sudah ada pemikiran kerangka teoritik, kita akan mengambil hipotesa. Hipotesa itu adalah dugaan sementara. Jadi hipotesa itu bisa positif, bisa negatif ya. Baru nanti kita masuk ke konstruksi konsep. Jadi konsep itu harus kita jabarkan menjadi konstruk. Karena kalau hanya konsep, itu tidak bisa dioperasionalkan. Namanya konsep itu mengambil dari teori yang sudah kita baca. Tapi kalau nanti dijadikan variabel konstruk, itu adalah definisi yang kita jadikan acuan untuk penelitian kita. Itu bisa dari peneliti sendiri, dari yang menentukan peneliti, tetapi bisa juga diambil dari teori yang sudah kita baca. Baru setelah itu kita menentukan desain apa yang akan kita ambil. Apakah mau kita pakai kuantitatif dengan cross-seksional atau kuantitatif dengan cohort, atau juga dengan case control misalnya. Jadi ini kita tentukan setelah kita punya gambaran seperti itu. Jadi biasanya desain ini nanti belakangan, tergantung nanti tujuannya apa, judulnya apa, tujuannya apa, ya. Terus kita baru ke desain. Kalau sudah sampai ke desain, kita akan kembangkan bagaimana cara kita mengumpulkan data yang akan kita analisis. Jadi bagaimana cara pengumpulannya, mau pakai instrumen apa, kemudian apakah cara pengumpulannya time series, apa hanya cross sectional tadi hanya potong lintang sesaat sekali saja, sesaat. Seperti itu. Setelah kita menentukan analisis data, jadi data itu harus diinterpretasi.
interpretasi itu tidak hanya sekedar, katakanlah ya, ketika kita analisis dengan analisis statistik, misalnya kalian sudah menentukan bahwa kalau P-nya di bawah 0,05 berarti itu ada hubungan. Kalau P-nya di atas lebih dari 0,05 berarti itu tidak ada hubungan. Jadi itu bukan interpretasi data kalau itu kan hanya data statistik. Tapi apa makna dari P kurang dari 0,05 atau P lebih dari 0,05 itu yang harus diinterpretasi. Jadi interpretasi ini tentunya harus ada analisis yang dalam ya. Jadi tidak hanya sekedar tadi. Kalau kalian di klinis itu misalnya menemukan angka leukosit 13.000 dengan dominasi monosit misalnya lebih dari 20%, kan tidak hanya sekedar oh AL-nya tinggi, monositnya tinggi. Itu kan hanya baca data aja. Tetapi bagaimana interpretasinya, apa maknanya itu yang lebih penting. Nah, dari interpretasi ini mungkin kita akan bisa, kalau penelitian ini adalah penelitian yang misalnya penelitian terapan, penelitian yang sudah advance, itu bisa saja orang ini bisa sampai menemukan perbaikan teori yang sudah ada. Atau malah menemukan teori yang baru. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kayak orang-orang yang mendapatkan Nobel itu kan biasanya orang-orang yang bisa menemukan atau memperbarui teori-teori yang sudah lama. Jadi kalau kerangka teori ini semua penelitian harus punya. Karena ini adalah teori yang mendasari penelitian yang kita lakukan. Kita masuk ke kerangka konsep ya. Jadi kalau yang tadi kerangka teori itu adalah teori secara global. Kalau konsep ini lebih sederhana, temanya juga lebih sederhana. Jadi konsep di sini bentuknya adalah abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal yang khusus ya. Jadi biasanya kita akan menyeleksi, kemudian mendefinisikan konsep dalam penelitian. Ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Dari kata hipo dan tesa, jadi itu adalah tadi saya sebutkan dugaan sementara atau dugaan yang akan kita uji kebenarannya. Bisa diterima, bisa ditolak. Jadi hipotesis itu kalau penelitian biasanya orang akan berpikir saya harus hipotesisnya adalah hipotesis H1. Jadi sebenarnya nggak seperti itu. Jadi kalau semuanya yang kita lakukan itu sudah benar, ternyata hipotesisnya ditolak itu nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menjelaskan kenapa itu ditolak. Jadi penelitian itu sebenarnya ya tidak harus kok hasilnya istilahnya positif ya. Jadi sesuai dengan penelitian terdahulu. Bisa saja ini penelitian sekarang ini ternyata ini nggak benar penelitian yang terdahulu. Jadi kita bisa menyanggah, tapi harus ada dasar yang kuat untuk itu. Jadi jawaban sementara yang tidak kita uji dan tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya ini untuk menjelaskan masalah penelitian karena di sana akan ada variabel-variabel yang akan kita teliti. Jadi di sini nanti kita gunakan untuk memilih analisa datanya mau pakai apa metodenya. Nah, dari hipotesis pun kita bisa membuat dasar kesimpulan penelitian karena kan kesimpulan itu sebenarnya kan jawaban dari hipotesis tersebut. Mungkin cukup ya. Bisa kita tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga kalian lancar. Silakan segera selesaikan biar nanti selesai tepat waktu. Tidak ada atau tidak prolong ya. Jawabannya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.